Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fatum Syahid dari kelas 2D Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Video ini akan membahas tentang Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB pada tahun 1947 yang berlangsung pada tanggal 14 Agustus di Texas, New York, Amerika Serikat. Sidang ini dilakukan untuk mencari jalan keluar dari konflik militer antara Indonesia dan Belanda. Konflik ini terjadi karena Belanda melancarkan agresi militer pada tahun 1947. Tepatnya pada tanggal 21 Juli. Keputusan Belanda melancarkan agresi militer setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian mendapat kecaman dari dunia internasional. Hal inilah yang menjadi latar belakang terjadinya Dewan Sidang Keamanan PBB di Amerika Serikat pada tahun 1947. Lalu, siapa saja perwakilan Indonesia yang diundang dalam sidang PBB tersebut? Perwakilan Indonesia dalam sidang PBB tersebut yaitu ada 5 tokoh, yaitu Kiai Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Sujatmoko Manguningrat, Sumitro Joyo Hadikusumo, dan Charles Tambuh. Mereka adalah perwakilan Indonesia dalam delegasi Indonesia di sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Kelima tokoh ini merupakan tokoh yang berperan penting dan berperan sangat besar untuk Indonesia dalam mendapatkan pengakuan kedaulatan. Tokoh yang pertama adalah Kiai Haji Agus Salim. Beliau merupakan seorang tokoh yang lahir pada 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, tepatnya di daerah Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Beliau adalah putra dari seorang pejabat pemerintah dan berasal dari kalangan bangsawan. Karena Agus Salim adalah anak seorang jaksa kepala yang untuk orang Indonesia pada saat itu termasuk tinggi dan sangat terhormat, maka Agus Salim dapat bersekolah di sekolah Eropa, yaitu Sekolah Dasar Belanda, di Bukit Tinggi pada tahun 1891. Agus Salim adalah anak yang cerdas dan pandai. Selain pandai di sekolah, Agus Salim juga populer di antara teman-temannya, baik di kalangan bangsa sendiri maupun di kalangan anak-anak bangsa Eropa. Meskipun Agus Salim bersekolah di sekolah Belanda, Agus Salim seringkali bersaing dengan anak-anak Belanda. Agus Salim dapat membuktikan bahwa anak-anak pribumi dapat menyamai, bahkan mengalahkan anak-anak bangsa Belanda. Menurut beliau, kepandaian dan kecerdasan bukanlah milik anak-anak Belanda saja, tetapi juga milik anak-anak pribumi, asalkan semuanya diberikan kesempatan pendidikan yang sama. Agus Salim adalah tokoh yang dikaruniai dengan otak yang cerdas. Salah satu keistimewaannya adalah kemampuan untuk mengerti dan mempergunakan berbagai bahasa asing. Bahasa yang dikuasai oleh beliau yaitu bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Jepang, Arab, Turki. Di samping bahasa-bahasa asing tadi, beliau juga dapat menguasai bahasa daerah seperti bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan lain-lain. Baginya, mudah untuk berbicara dengan mempergunakan berbagai bahasa dalam waktu yang sama. Keunggulan Haji Agus Salim dalam berdebat, rasa humor yang tinggi, serta kepribadiannya yang hangat memang tidak bisa dilepaskan dari budaya yang membesarkannya. Sebagai tokoh yang dibesarkan dalam adat Minangkabau, Haji Agus Salim memang menonjol dalam 3 hal, yaitu pandai berkata-kata, dinamis, sekaligus kosmopolit. Kiai Haji Agus Salim juga merupakan seorang tokoh yang berperan besar dan berperan penting bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara. Melalui politik diplomasi, Kiai Haji Agus Salim memimpin delegasi diplomat Republik Indonesia dan menghadiri konferensi antar Asia di Delhi pada bulan Maret pada tahun 1947. Setelah menghadiri konferensi antara Asia di Delhi, misi diplomatik RI dilanjutkan dengan kunjungan diplomatik menuju negeri-negeri Arab seperti ke Mesir, Syria, Yaman, Irak, Arab Saudi, Lebanon, dan juga Afghanistan. Kunjungan diplomatik Haji Agus Salim ini adalah strategi dalam mencari dukungan ke negara-negara Islam, karena Indonesia dan negara-negara Arab ini mempunyai kesamaan, yaitu penduduknya yang mayoritas beragama Islam. Karena misi diplomatik di negeri Arab tersebut, akhirnya negara Mesir mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia pada tahun 1947.
Hal tersebut adalah salah satu bukti kemahiran Haji Agus Salim dalam berdiplomasi. Hingga saat ini, Mesir tercatat sebagai negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Karena jasa Haji Agus Salim, banyak negara-negara Islam satu demi satu mengakui serta menyokong perjuangan Indonesia. Selain itu, dapat dikatakan bahwa Haji Agus Salim adalah perintis jalan yang membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan dunia luar. Selain Haji Agus Salim, ternyata delegasi Indonesia sangat populer di antara delegasi-delegasi yang lain. Selain rangkaian misi diplomatiknya, Haji Agus Salim juga masih menghadapi serangkaian upaya politik diplomasi lainnya. Perannya yang cukup besar adalah dalam pembentukan Komisi 3 Negara di New York. Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim berbicara dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Mereka mendesak PBB untuk membentuk panitia pemisah dalam persengketaan Indonesia dan Belanda. Ini adalah pertama kalinya wakil Republik Indonesia berbicara di forum internasional. Pihak Belanda tentu saja berusaha untuk menghalangi dan menyudutkan pihak Indonesia. Tetapi mereka tidak berhasil. Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim dapat menyadarkan PBB. Atas usaha mereka, kemudian dibentuk Komisi 3 Negara atau yang disingkat dengan KTN yang terdiri dari Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Pada sidang yang dilaksanakan pada 14 Agustus 1947, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim diberi izin untuk pertama kali memberikan keterangan tentang keadaan Indonesia di sidang Dewan Keamanan PBB. Tanggal tersebut menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia di dunia internasional, terutama dalam sidang PBB. Dengan baik, struktur bahasa yang tersusun rapi, penguasaan bahasa, kecakapan berbicara, serta penyampaian yang lugas dan rasional tentang kebobrokan kebijakan politik Belanda di Indonesia dari Haji Agus Salim, maka semakin banyak negara-negara yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia. Haji Agus Salim dapat memberi pengertian tentang sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan menceritakan keadaan di Indonesia. Pidato Haji Agus Salim ini dapat mengubah banyak pendapat dan pandangan-pandangan wakil-wakil negara yang sebelumnya percaya begitu saja pada pernyataan-pernyataan yang disampaikan pihak Belanda. Menurut Sultan Syahrir, pada Agustus 1947 di dalam sidang Dewan Keamanan PBB, sedang terjadi perdebatan mengenai agresi militer Belanda atas wilayah Indonesia. Berkat ketangkasan dan diplomasi Haji Agus Salim di Lexus, New York, Amerika Serikat, maka pandangan dunia, khususnya Amerika Serikat terhadap Indonesia yang pada awalnya bersikap dingin, berubah menjadi simpati untuk membantu perjuangan Indonesia. Upaya diplomasi inilah yang menjadi keunikan diplomasi Haji Agus Salim dalam pembentukan Komisi 3 Negara. Selain dapat meyakinkan pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung pengakuan kedaulatan Indonesia, Haji Agus Salim juga berhasil meyakinkan para investor Amerika Serikat di Wall Street untuk mengadakan hubungan dagang dengan Indonesia. Penawaran kerjasama dagang dengan para Feitelike Regering ini adalah suatu misi pengakuan kedaulatan yang terselubung. Hal ini membuktikan bahwa kemahiran politik diplomasi Haji Agus Salim telah membawa keuntungan yang baik bagi Indonesia. Tokoh yang kedua adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan tokoh kelahiran Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Beliau merupakan seorang anak dari pasangan Muhammad Rasad dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari Kota Gadang. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan kepala jaksa di Medan. Karena kondisi keluarganya yang terpandang dan kondisi ekonomi yang berkecukupan, Sultan Syahrir dapat menempuh pendidikan di tempat terbaik. Sultan Syahrir menempuh pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah terbaik di Medan. Selain itu, beliau juga hobi membaca berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Sultan Syahrir adalah seorang politikus dan Perdana Menteri pertama di Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Bung Syahrir adalah Perdana Menteri pertama Indonesia, serta beliau merupakan salah satu tokoh yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah proses berdirinya Republik Indonesia. Bung Syahrir dikenal sebagai seorang pemikir dan juga perintis berdirinya Republik Indonesia. Selama menjabat, Sultan Syahrir memegang peranan penting dari tahun 1945
hingga 1947. Pengaruhnya sangat mendalam terhadap perjalanan revolusi Indonesia. Ia melakukan perundingan dengan pihak Belanda untuk menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia di bawah pengawasan internasional, yaitu PBB. Bung Syahrir melaksanakan cara penyelesaian konflik yang berbeda dengan para tokoh revolusioner Indonesia pada saat itu, seperti Tan Malaka dan yang lainnya. Di saat yang lain menyelesaikan persoalan konflik dengan Belanda melalui perlawanan militer atau perang, Bung Syahrir justru memilih jalan damai, yaitu diplomasi. Bung Syahrir berkesimpulan bahwa Indonesia harus mengakui kekuatan militer sekutu yang jauh lebih unggul. Jika penyelesaian konflik pasca kemerdekaan dilakukan dengan cara-cara militer, maka Indonesia tidak akan bisa survive dan memenangkan pertempuran-pertempuran karena kelemahan persenjataan yang dimiliki Indonesia pada saat itu. Bung Syahrir dijuluki dengan sebutan Bung Kecil. Julukan tersebut diberikan karena tubuhnya yang mungil dan ia sekaligus seperti bayangan Soekarno yang bertubuh besar, membuatnya dijuluki Bung Kecil. Selain itu, Bung Kecil juga populer di kalangan para wartawan yang mengikuti sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia selama revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat. Syahrir mewakili Indonesia di PBB selama 1 bulan dalam 2 kali sidang. Pada 14 Agustus 1947, Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB. Berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia, Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, Syahrir mematahkan satu persatu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, yaitu Elko van Clevens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangkan kedaulatannya di dunia internasional. PBB pun turut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya. Pada masa itu, Sultan Syahrir berhasil mengemparkan PBB melalui pidatonya. Berbicara di depan Dewan Keamanan PBB di New York pada 14 Agustus 1947, pria berjuluk Bung Kecil ini menjelaskan sejarah Nusantara. Dimulai dari masa kerajaan Majapahit yang mampu memiliki hubungan dagang dengan Madagaskar di Afrika Timur. Ia juga menyampaikan bahwa pihak Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati dan justru mengajukan tuduhan tak terbukti kepada Indonesia. Pidato Syahrir tersebut mampu membuat Dewan Keamanan PBB terkesan dan menindaklanjuti dengan membentuk komisi jasa baik yang diisi oleh Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Selanjutnya adalah Soejatmoko Manguningrat. Soejatmoko atau yang biasanya dikenal sebagai Bung Koko bernama lengkap Soejatmoko Manguningrat, yang lahir pada 10 Januari 1922 di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Beliau merupakan anak dari pasangan Muhammad Soleh Manguningrat dan Isnadikin yang berasal dari Jawa Timur. Ayahnya adalah seorang dokter keturunan bangsawan Jawa asal Madiun, sedangkan ibunya berasal dari Ponorogo, sebelah selatan Madiun. Kemudian pada tahun 1924, Soejatmoko dipindahkan ke Belanda setelah ayahnya mendapatkan beasiswa di sana selama 5 tahun. Lahir di kalangan bangsawan, tentu saja membuat Soejatmoko mendapatkan pendidikan yang layak dari sejak kecil. Pada masa itu, Bung Koko banyak belajar dari tokoh-tokoh sosialis Indonesia. Rosihan Anwar pernah menyebutkan bahwa Bung Koko mengikuti jalan yang ditempuh oleh Soekarno dan Sultan Syahrir, yang juga berideologi sosialis. Bung Koko seringkali ikut andil atau terlibat dalam aksi-aksi anti Jepang. Dengan hal ini menyebabkan ia dan teman-temannya ditangkap dan dipenjara kurang lebih selama 1 bulan. Setelah ia dan teman-temannya keluar dari penjara, ia pun didoakan dan tidak diizinkan lagi berkuliah dimanapun. Karena kejadian itu, Bung Koko pun mengalami keterasingan. Kemudian ia membantu ayahnya praktik kedokteran di Solo. Ia menghabiskan waktunya di perpustakaan pribadi milik ayahnya. Bung Koko pun membaca banyak buku tentang filsafat. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Koko berhijrah ke Jakarta dengan tujuan untuk terjun ke dunia jurnalistik. Bung Koko bersama rekannya yaitu Rosihan Anwar dan Sudarpo mendirikan majalah politik yang bernama Siasat. Selain menjadi seorang jurnalistik, ia diangkat menjadi kepala seksi pers luar negeri di bawah Departemen Penerangan. Dan pada saat yang sama, Bung Koko memimpin majalah dengan bahasa Belanda yang diterbitkan secara mingguan di departemen tersebut. Namun, karir jurnalistik Soejatmoko sempat terhenti karena ia dikirimkan mewakili Indonesia ke Lexus, New York, Amerika Serikat bersama Charles Tambo dan Sumitro.
oleh Sultan Syahrir dan Kiai Haji Agus Salim pada tahun 1947. Mereka dikirimkan mewakili Indonesia untuk menjadi pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disingkat PBB dalam sidang keamanan PBB untuk membahas agresi militer di Belanda. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, sumbangan terbesar Bung Koko adalah ketika ia memberikan penjelasan kepada rakyat Amerika melalui media massa tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lalu, ketika Bung Koko kembali ke tanah air, ia pun kembali terjun ke dunia jurnalistik. Ia bergabung dengan majalah Siasat Pedoman dan Konfrontasi. Sejak saat itulah beliau dikenal di antara kaum intelektual. Pada tahun 1970, Bung Koko pun akhirnya menikah dengan seorang wanita cantik bernama Ratmini Ganda Subrata. Mereka dikaruniai 3 orang putri di masa Orde Baru. Kemudian Bung Koko dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dari tahun 1968 sampai 1971. Pada saat itu, beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari berbagai universitas. Setelah itu, beliau diangkat menjadi penasehat khusus urusan budaya dan sosial untuk Badan Perencanaan Nasional atau Bappenas. Lalu pada tahun 1980, beliau diangkat menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo. Namun, hidupnya sebagai seorang intelektual dan pejuang harus berakhir pada 21 Desember 1989. Beliau wafat saat mengisi ceramah di Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan di Yogyakarta. Selanjutnya yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Beliau adalah tokoh besar ekonomi Indonesia yang banyak meninggalkan warisan berupa jejak pemikiran untuk bangsa Indonesia. Beliau lahir pada 29 Mei 1917 di Kebumen. Beliau adalah anak sulung dari Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, yaitu pendiri Bank Negara Indonesia, DPAC pertama dan anggota BPUPKI. Sebagai salah satu ekonom terkemuka pada masanya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset, baik pada masa Orde Baru maupun Orde Lama. Ia juga pernah menjadi dekan sekaligus dosen pertama di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1951 sampai 1957 dengan usianya yang tergolong masih muda, yaitu 33 tahun. Ia juga dikenal memiliki murid yang banyak berhasil menjadi menteri pada masa Presiden Soeharto. Antara lain muridnya adalah JB Sumarlin, Ali Wardana, dan Widodo. Selain dikenal sebagai tokoh besar ekonomi Indonesia, beliau juga dikenal sebagai seorang yang aktif menulis. Beliau telah menulis buku sebanyak 130 buku dan menulis makalah dalam bahasa Inggris dari tahun 1942 hingga 1994. Buku terakhir yang beliau tulis berjudul Jejak Perlawanan Begawan. Beliau banyak sekali mendapatkan penghargaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penghargaan yang diperolehnya antara lain adalah dari Indonesia, yaitu Bintang Mahaputra Adi Pradana, yang didapatkan pada tahun 1973. Dari Malaysia, yaitu Panglima Mangkunegara pada tahun 1977. Thailand, Knight Grand Cross of the Most Exalted Order of the White Elephant of Thailand. Sedangkan Belgia, Grand Cross of the Order of the Crown. Yang Tunisia, Grand Officer of the Order of the Republic pada tahun 1992. Beliau mengenyam pendidikan di Hindia Belanda, kemudian pada tahun 1935, setelah ia menyelesaikan pendidikannya di sana, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ekonomi, Netherlands Economic Hogeschool, di Rotterdam, Belanda. Karena pada masa itu banyak depresi, sehingga menyebabkan banyak generasi muda Indonesia tidak dapat mengenyam pendidikan di luar negeri. Beliau pernah mengikuti kursus filosofi dan sejarah di Universitas Paris selama setahun, yaitu dari tahun 1937 hingga 1938. Setelah ia mendapatkan gelar sarjana di Rotterdam, selama studinya di sana, ia bergabung dalam organisasi mahasiswa Indonesia yang bertujuan untuk mempromosikan budaya Indonesia. Saat Sumitro sedang menyelesaikan disertasinya di Rotterdam, lalu pada bulan Mei 1940, pasukan Jerman Nazi menyerbu Belanda dan hampir saja Sumitro terbunuh dalam serangan yang dilakukan Jerman terhadap Belanda tersebut. Serangan dan pengoboman itu menyebabkan dinding kamarnya runtuh karena bom Luftwaffe itu. Namun, ia tetap dapat menyelesaikan disertasinya setelah 3 tahun setelah kejadian itu. Tepatnya pada tahun 1943 dengan judul Kredit Rakyat di Masa Depresi.
Setelah agresi militer Belanda diluncurkan, Sumitro dan rekannya yang lain pun berperan penting dalam menggalang perhatian dan simpati dunia. Delegasi Indonesia di Amerika Serikat sebelumnya tidak dianggap oleh Amerika Serikat. Kemudian mendadak dianggap dan menjadi pusat perhatian. Kemudian Sumitro pun diundang untuk bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu Robert L. Lovett. Setelah pertemuan tersebut, Sumitro mengadakan konferensi pers yang pada saat itu diliput oleh berbagai media AS. Surat kabar The New York Times pada tanggal 21 Desember 1948 mencetak keseluruhan isi pernyataan Sumitro terhadap Amerika Serikat, yang isinya menuntut Amerika Serikat menghentikan bantuan rencana Marshall untuk Belanda. Pada 7 Januari 1947, ia pun menikahi wanita bernama Dora Marie Seeger, yang saat itu Dora masih menjadi mahasiswa keperawatan di Utrecht ketika keduanya sama-sama belajar di Belanda. Meski mereka berdua berbeda agama, yang mana Dora adalah Kristen yang berasal dari Manado dan Sumitro beragama Islam yang berasal dari Matraman, Jakarta. Dengan pernikahan ini, mereka pun dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama yaitu Biatiningsih Midrawati yang menjadi seorang sarjana pendidikan di Universitas Harvard, dan yang kedua Mariani Ekowati yang menjadi ahli mikrobiologi. Yang ketiga Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju pada saat ini. Dan yang terakhir yaitu Hasim Joyo Hadikusumo yang menjadi pebisnis grup Arsari. Beliau wafat pada 9 Maret 2001 pada usia 28 tahun di Rumah Sakit Dharma Nugraha, Rawamangun, Jakarta Timur, karena menderita penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah. Sesuai dengan wasiatnya yang meminta untuk dimakamkan secara sederhana, beliau pun dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak. Dan tokoh terakhir yaitu Charles Tambu. Charles Tambu adalah keturunan Tamli dari orang tua yang merupakan imigran dari Sri Lanka yang pernah dihina dan diejek oleh Belanda dengan kalimat seorang Tambi yang lari dari Singapura, yang kemudian berkolaborasi dengan Jepang lalu menjadi kaki tangan untuk Republik Soekarno-Hatta. Walaupun Charles Tambu bukan orang Indonesia asli, ia sangat bersimpati kepada Indonesia dan membantu Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Awalnya, Charles Tambu ada di Indonesia karena diperintahkan Belanda untuk memantau radio berbahasa Inggris. Charles Tambu juga menjadi salah satu dari 5 orang yang hadir di delegasi PBB pada tahun 1947. Perjuangan Charles Tambu untuk mempertahankan pemerintahan Indonesia pada delegasi PBB yang mana pada saat itu Indonesia baru saja merasakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Karena hal ini, Presiden Soekarno pun langsung mengeluarkan dan menerbitkan paspor Indonesia untuk beliau secara gratis. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Tambu ditunjuk oleh Soekarno untuk menjadi konsul jenderal di Manila hingga tahun 1953. Setelah menjabat sebagai konsul jenderal, Charles Tambu kembali ke Indonesia dan diangkat menjadi pemimpin redaksi surat kabar berbahasa Inggris pertama saat itu, yaitu Times of Indonesia. Mantan rekan kerja Tambu, yaitu Mokhtar Lubis, berperan penting dalam menjalankan surat kabar pada tahun 1952 itu. Namun, setelah peristiwa PRRI atau Pemesta atau sebuah gerakan pemberontakan di Indonesia menyebabkan kedua surat kabar tersebut dianggap tidak layak terbit. Karena itu, hidup semakin sulit dan menantang. Lalu, Charles Tambu pun menghilang dari catatan sejarah. Belakangan ini, ia diketahui pindah ke Kuala Lumpur sampai ajal menjemputnya pada tahun 1965. Dari 5 tokoh yang mewakili Indonesia dalam sidang PBB di Amerika Serikat, yaitu Kiai Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Sujatmoko Manguningrat, Sumitro Joyo Hadikusumo, dan Charles Tambu. Saya mengidolakan sosok yang mampu menguasai berbagai bahasa, baik itu bahasa asing maupun bahasa daerah. Beliau adalah Kiai Haji Agus Salim. Kehebatan, kepintaran, ketegasan, dan semangat beliaulah yang menjadi alasan saya mengidolakan beliau. Jasanya yang membuka hubungan diplomasi ke negeri-negeri timur sehingga Indonesia mendapat pengakuan dari negeri-negeri timur tersebut seperti Mesir, Suriah, Lebanon, Arab Saudi, dan Yaman. Hal ini tidak terlepas dari kemampuannya menguasai bahasa Arab dan kemahirannya dalam berargumentasi. Lalu pada 14 Agustus 1945, Agus Salim dan teman-teman mampu mendapatkan dukungan dari mayoritas peserta sidang PBB terkait permasalahan agresi militer Belanda. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Thank you for watching and see ya.